Kalau kita katakan makhluk itu tinggi, berarti ada di tempat, bertempat dan sebagainya. Allah tidak, maha tinggi tapi tidak bertempat. Kalau makhluk tinggi berarti berada di suatu tempat, harus ada di tempat, terus harus ada yang membatasi. Allah tidak sama seperti itu. Jelas tidak? Jadi tidak boleh takwil, menetapkan sifat ulu, kemudian juga tidak menyamakannya dengan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ala fi sama'ih wa jala bil yaqini qulub awliya'ih wa khara lahum fi qadarihi wa baraka lahum fi qada'ih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بلقائه وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخاتم أنبيائه أما بعد. Ini adalah muqaddimah dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Itsbatul Ulu atau penetapan ketinggian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan alhamdulillah alladzi ala fi sama'ih. Segala puji bagi Allah yang bersifat dengan sifat ulu dan wajala bil yaqini quluba awliya'ih, dan membersihkan dengan keyakinan hati-hati para wali-walinya. Wa khara lahum fi qadarihi, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih untuk mereka dalam takdirnya. Wa baraka lahum fi qada'ih, dan juga memberikan berkah dalam ketetapannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata mu'minin biliqa'ih, dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah kecuali Allah, dengan kesaksian seorang mukmin yang percaya dengan pertemuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ih. Dan aku juga bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga rasulnya serta penutup para nabi-nabinya. Kemarin sudah kita bahas tentang al-kalam atau sifatu al-kalam. Sekarang kita akan membaca perkataan Ibnu Qudamah. Kemudian pertemuan berikutnya akan membahas tentang Al-Quran. Setelah itu tentang ar-ru'yah, tentang masalah melihat Allah, apakah Allah dilihat atau tidak, dan seterusnya. Setelah itu selesai pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita masuk nanti pembahasan lain. Qala al-Imam al-Allamah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qawluhu ta'ala aamintum man fis sama'. Aamintum man fis sama'. Apakah kalian beriman terhadap yang di langit? Ini arti terjemahannya begitu. Kita bicara sekarang tentang sifat al-ulu. Sifat al-ulu artinya ketinggian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan kalau nggak salah ya. Atau belum? Sifat al-ulu belum ya? Belum. Al-Asy'ari mengatakan nggak boleh mengatakan Allah di mana, atau di suatu tempat. Di tempat yang tinggi tidak boleh. Kita sering dengar kan ada pertanyaan Allah di mana, betul nggak? Nah, jawabannya apa? Asy'ari mengatakan tidak boleh ada Allah dikatakan di tempat tinggi, di bawah, di atas, tidak boleh. Tetapi di Quran ada. Allah itu maha tinggi. Apa maksudnya? Di sini mereka mentakwilkan dan mengartikan artinya adalah ketinggian apa? Kedudukan.
ulul makanah. Allah tinggi kedudukannya, pangkatnya, kedudukannya maksudnya. Jelas? Jadi bukan tinggi di sini bukan diartikan tinggi di atas, bukan. Jelas? Ini siapa? Asy'ari. Adapun Hambali, Al-Imam Ibnu Qudamah menetapkan sifat al-ulu, bahwa Allah di atas. Allah di atas. Kenapa? Alasannya karena banyaknya ayat dan juga hadis Nabi yang menetapkan hal tersebut. Sebagian kalau diartikan tinggi Allah adalah tinggi kedudukan bisa, tapi yang lain tidak bisa. Mau tidak mau diartikan apa? Tinggi di atas. Jelas tidak? Paham gak nih? Jadi ini adalah salah satu dari 3 masalah yang ada perbedaan berat antara Asy'ari dengan Hambali, perbedaan keras. Yang pertama apa? Yang sudah kita bahas, masalah takwil. Pertama yang kita bahas masalah takwil, mentakwilkan. Maka Ibnu Qudamah mengarang kitab namanya Dhammut Ta'wil. Jelas tidak? Kemudian yang kedua, masalah perbedaan hebat antara Asy'ari dengan Hambali adalah masalah yang kita akan bahas ini, yaitu mas'alatul ulu. Allah maha tinggi. Ini Al-Imam Ibnu Qudamah juga mengarang kitab namanya Itsbatul Ulu. Jelas? Kemudian juga masalah kalam, sifatul kalam. Akan kita insyaallah mudah-mudahan bisa bahas juga. Nah, ini juga Ibnu Qudamah ngarang kitab juga masalah sifat al-kalam ini, As-Siratul Mustaqim fi Itsbati al-Harfil Qadim, dan juga yang lain. Semuanya Ibnu Qudamah ngarang kitab. Kenapa? Untuk menjawab Asy'ari. Untuk menjawab Asy'ari. Nah, di sini menurut Hambali, Allah, kalau kemarin kan kita bahas kalamullah, nanti akan kita juga bahas, tapi sebelumnya kita bahas ulu dulu sekarang. Allah berfirman, "Amintum man fis sama", apakah kalian beriman kepada yang di langit? Paham enggak? Apa artinya man fis sama? Bagaimana Hambali menafsirkan ayat ini? Diartikan antara dua. As-sama di sini artinya ulu, bukan langit dalam artian apa? Langit yang kita pahami, bukan. Tapi langit di sini maksudnya adalah ketinggian. Jadi kalau begitu artinya, apakah kalian beriman terhadap yang berada, zat yang berada dalam ketinggian? Ini arti ayat ini. Jelas? Ini surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Atau yang kedua artinya adalah di atas langit. Amintum man fis sama, fi di sini artinya adalah ala, di atas. Jadi Allah di atas makhluk-makhluknya. Ini artinya, dua arti. Paham tidak? Baik. Al-Hambali mengatakan Allah di atas, tetapi tidak bertempat, tanpa tempat. Kemudian tidak ada batasan, tidak ada yang membatasinya. Kok bisa? Karena tempat ini makhluk. Allah ada sebelum ada tempat. Tempat kan makhluk, berarti Allah ada sebelum ada tempat tersebut, karena tempat Allah yang ciptakan. Maka Allah ada di dalam ketinggian sebagaimana Allah katakan, tapi tidak sama dengan makhluk. Jelas? Jelas atau tidak? Nah, itu adalah perkataan Hambali kurang lebih. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini beliau memberikan dalil-dalil bahwa Allah berada dalam atau bersifat dengan sifat al-ulu. Rabbuna Allah alladzi fis sama'i taqaddasa ismuk. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah yang ada di as-sama. Sama tadi sudah diartikan, apa artinya? Ya. As-sama di sini artinya kalau tidak di langit, di atas langit atau dalam ketinggian. Jelas tidak? Bukan berada di dalam langit, bukan. Bukan berada di dalam
langit. Nah, ini riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Nasai. Hadis ini dikatakan hadis hasan oleh Ibnu Taimiyah juga, dan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa qala lil jariyah, ini dalil yang pertama, ini hadis. Kemudian hadis berikutnya, wa qala lil jariyati aina Allah? Qalat fis sama. Ketika Rasulullah bertanya kepada seorang perempuan, Rasulullah bertanya, di mana Allah? Qala fis sama, di sama. Qala a'tiqha fa innaha muslimah. Bebaskanlah dia karena dia seorang mukmin. Ini adalah dalil juga yang mengatakan Allah berada dalam atau bersifat dengan sifat ulu atau ketinggian. Riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Jelas tidak ini? Jelas? Baik. Kemudian وقال وقرأه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد قال 7 ستة في الأرض وواحدا في السماء. Kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah? Rasulullah pernah bertanya kepada orang kafir, berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia jawabnya apa? 7. Qala 6 fil ardi wa wahidan fis sama. 6 ada di bumi, 1 di langit. 1 di atas. 1 di atas. Qala man li raghbatika wa rahbatik? Qala alladhi fis sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lagi pengen sesuatu atau kamu takut sesuatu, kamu kepada siapa mintanya? Kata dia, qala alladhi fis sama, mintanya sama yang di atas, bukan sama yang di bawah. Qala fatrukis sittah wa'budil ladzi fis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah yang 6 yang ada di bawah, yang di dunia di bawah, dan sembahlah yang ada di atas. Jadi ini merupakan juga dalil daripada bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Jelas tidak? Kemudian wa ana u'allimuka da'watain fa aslam wa 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqul Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah, juga Al-Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun gharib. Hasan gharib. Tahu, ngerti enggak? Gharib apa artinya? Hah? Gharib itu istilah dalam ilmu hadis. Jadi ada hadis itu ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Kalau yang riwayatkan 1 orang namanya gharib. Kalau 2 aziz, kalau 3 masyhur. Itu istilah aja. Jelas tidak? Atau ada arti lain, tapi kita nggak usah bahas hadis, ntar kemana-mana ntar. Tamam? Jadi ini merupakan dalil daripada Ibnu Qudamah. Kalau begitu, apa kewajiban kita menyikapi sifat al-ulu? Apa yang wajib kita lakukan ketika kita mengatakan Allah di atas? Di sini yang pertama, di dalam menurut Hambali adalah yang pertama kita harus menetapkan bahwa Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi di atas semua makhluknya, dengan ketinggian yang tidak sama dengan makhluk. Paham tidak? Dan sifat tinggi ini seperti sifat misalkan al-hisab. Allah menghitung tidak nanti amal perbuatan kita? Menghitung. Tapi kan menghitungnya nanti pas hari kiamat kan. Nah, jadi sifat ini ada pada saat Allah menciptakan makhluk. Paham nggak? Tampaknya adanya pada saat penciptaan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Jelas? Kemudian yang kedua, tidak mentakwil.
Jadi yang pertama kita menetapkan sifat ulu, yang kedua tidak mentakwil sifat tersebut. Yang ketiga tidak menyamakannya dengan makhluk. Kalau kita katakan makhluk itu tinggi berarti ada di tempat, bertempat dan sebagainya. Allah tidak, maha tinggi tapi tidak bertempat. Paham tidak? Jadi itu adalah madhab Hambali, mengatakan Allah maha tinggi karena dalil-dalil yang banyak menjelaskan bahwa Allah maha tinggi, tapi tidak mengatakan Allah bertempat. Tidak mengatakan Allah bertempat. Ini harus dan juga tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk tinggi berarti berada di suatu tempat, harus ada di tempat, terus harus ada yang membatasi. Allah tidak sama seperti itu. Jelas tidak? Jadi tidak boleh takwil, menetapkan sifat ulu, kemudian juga tidak menyamakannya dengan makhluk. Kemudian kalau mengatakan Allah fi jihatil ulu, jihah apa bahasa Indonesia? Ada yang arah? Hah? Allah ada di sisi atau sisi ketinggian. Hah? Boleh tidak? Sebagian ulama Hambali mengatakan itu Allah fi jihati al-ulu. Di sini ada 3 pendapat, tapi harus diyakini dan difahami bahwasannya maksud mereka di sini bukan tempat. Jelas? Di sini bukan tempat. Mereka menafikan persamaan dengan makhluk, kemudian mereka berbeda pendapat masalah boleh nggak mengatakan Allah berada di sisi atas, Ada yang membolehkan, tapi tidak sama dengan makhluk. Penggunaan katanya aja, boleh nggak kita menggunakan kata tersebut? Yang kedua mengatakan tidak boleh. Yang ketiga mendiamkan, tidak bilang boleh, tidak bilang tidak boleh. Jelas tidak? Ini kalau kita dengar nanti suatu saat, misalkan ada yang mengatakan misalkan Allah Subhanahu wa taala ada fi jihatil ulu. Misal kita baca bahasa Arab, ada kata-kata jihad. Jihad di sini maksudnya bukan menetapkan tempat, tapi penggunaan lafadznya saja. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan wa huwal ladzi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Allah adalah Tuhan yang ada di langit, di atas dan juga di bumi, di langit dan di bumi. Jelas? Ini bagaimana? Dan kita bilang Allah di atas. Tapi di dalam ada ayat yang mengatakan Allah adalah Tuhan di atas, Tuhan di bumi. Gimana tuh? Di semua tempat. Maksudnya Allah menguasai segala sesuatu. Di sini maksudnya adalah wa huwa alladzi fis samai ilah ay ma'budun fis sama, yaitu yang disembah di langit. Wa ma'budun fil ardi, dan juga disembah di bumi. Jelas tidak? Boleh nggak tadi mengatakan Allah ada di semua tempat? Allah ada di mana-mana? Allah ada di satu tempat? Tidak boleh. Jelas tidak? Allah tidak boleh dikatakan di mana-mana. Kenapa? Karena nanti bisa berakibat fatal. Fatalnya gimana? Allah ada di kamar mandi, Allah ada di Luqman, ada di Sauki, ada di Fahm Rusdi, dan seterusnya. Akhirnya jadi punya pemahaman wahdatul wujud. Tahu nggak wahdatul wujud? Yaitu kita Tuhan, semuanya Tuhan. Jadi saya nyembah kamu, kamu nyembah saya. Jadi ribet nanti. Pernah baca itu kisah Hallaj tidak? Al-Hallaj. Nah, itu yang agak memusingkan ulama dan banyak orang. Al-Hallaj ini dari mulai dulu sampai zaman sekarang, kisahnya aneh, luar biasa. Nanti insya Allah kapan kita bahas. Al-Hallaj mengatakan subhani subhani, maha suci aku, dia maha suci dia menganggapnya. Tapi diikuti oleh Amir, di penjara. Setelah di penjara kemudian dikasih tempat di gedung. Tadinya
dianggap sesat, kemudian dianggap jadi wali, diikuti oleh khalifah. Dia bisa menyembuhkan khalifah, kemudian diikuti oleh khalifah, diikuti ibunya. Kisah panjang lebar. Insyaallah nanti kita akan bahas. Kemudian kalau begitu, kalau ada orang awam mengatakan Allah di mana-mana, bagaimana? Kita kafirkan atau tidak? Kenapa? Orang awam maksudnya Allah di mana-mana, ilmunya Allah. Jelas tidak? Ilmu Allah di mana-mana. Kita harus cari dari perkataan mereka yang terbaik. Jangan kita bawa yang jelek. Mereka orang awam nggak ngerti beginian, nggak paham. Dia ada wahdatul wujud, ada ini, nggak ngerti. Paham tidak? Kita kasih tahu dan tidak kita tidak kita katakan bahwa mereka kafir. Tapi kalau orang yang paham mengatakan Allah di mana-mana atau Allah bertempat atau ada di semua tempat, apa hukumnya? Kafir menurut Hanabilah. Orang yang mengatakan Allah fi makan atau fi kulli makan, kafir. Kafir. Allah di semua tempat. Allah ada di sini, Allah ada di sini. Berarti semuanya Allah entar. Allah itu berbeda dengan makhluk. Itu adalah akidah kita. Ba'inun min khalqi, yaitu berbeda dengan makhluknya. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Kemudian wa fi ma nuqila min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'. Jadi di antara yang diriwayatkan adalah dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam kitab-kitab terdahulu adalah bahwasannya mereka sujud di bumi dan mereka memiliki keyakinan bahwasannya Tuhan mereka ada di langit atau di dalam ketinggian. Jelas tidak? Paham tidak? Baik. Langit di sini udah dijelaskan, jadi antum paham mana maksudnya langit apaan? Baik. Ini adalah riwayat Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulu. Dalam kitab Al-Ulu riwayat Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian warawa Abu Dawud fi sunanih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina sama ila sama masiratu kadza wa kadza. Di antara jarak dari satu langit ke langit lainnya adalah jarak sekian dan sekian. Ini dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud. Wa dzakara al-khabar ila qawlihi wa fawqa dzalika al-'arsy. Dan di atas itu ada namanya arsy. Wallahu subhanahu fawqa dzalik, dan Allah di atas itu. Jadi ada langit terakhir arsy, kemudian Allah di atas arsy. Ini hadis ada perbedaan ulama, sahih atau tidak sahihnya. Jelas tidak? Sebagian ulama mensahihkan, sebagian tidak mensahihkan hadis ini. Jelas? Baik. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Fahadha wa ma asbahahu mimma ajma'a as-salafu rahimahumullahu ta'ala ala naqlihi wa qabulihi wa lam yata'arradu li raddihi wa la ta'wilihi wa la tashbihihi wa la tamthilihi." Dan ini kabar-kabar yang tadi dikabarkan ini merupakan ijma'. Ini Imam Ibnu Qudamah meriwayatkan ijma'. Ijma' artinya kesepakatan ulama. Ijma' boleh nggak dilanggar? Tidak boleh dilanggar. Di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang sesat adalah melanggar ijma'. Salat 5 waktu berapa rakaat? Berapa salat? 5 secara ijma'. Puasa Ramadan wajib tidak? Wajib. Dia bilang sunnah, dia bawa dalil. Apa hukumnya? Sesat, langsung sesat. Kenapa? Karena menyelisihi ijma'. Ijma' tidak boleh diselisih. Cuma ijma' itu ada 2. Ini baik orang nggak bahas. Ada ijma' qat'i, pasti, tidak diragukan lagi. Ada ijma' diragukan. Banyak orang-orang kadang-kadang mengatakan ini ijma', kemudian mereka tidak menjelaskan hal ini.
Sehingga kalau ada perbedaan itu berbahaya karena ijma bisa menyesatkan orang. Jelas tidak? Paham ya? Nah. Melawan pemerintah, ijma nggak boleh. Contoh doang nih. Ijma'nya bagaimana? Jelasin dulu ijma itu ada berapa. Kalau ijma tidak ada perbedaan pendapat. Lah Husain bin Ali bin Abi Thalib ngelawan. Berarti Husain sesat. Harus disesatkan berarti. Gitu, nanti kita bahas nih di dalam pelajaran ini, nanti ada masalah pemerintah bagaimana. Itu cuma contoh, jelas? Jadi ini kata Imam Ibnu Qudamah ijma. Nah, kalau kita tidak menjelaskan ini, yang pertama kali harus kita sesatkan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah menyelisihi banyak ijma. Menyelisihi banyak ijma menurut ulama yang berbeda dengannya. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali, murid Ibnu Taimiyah, memenjarakan, dia muridnya Ibnu Taimiyah, memenjarakan orang yang berpendapat dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Gurunya Syekh bin Baz, Muhammad ibn Ibrahim, mufti Saudi dulu, memenjarakan orang yang berpendapat dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa talak 3 jatuh 1 karena menyelisih ijma alasannya. Jelas tidak? Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan itu ijma enggak akui. Maka ijma ada 2. Alhasil bukan pelajaran ijma kita. Usu'ila al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, faqila ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Faqala al-istiwa'u ghairu majhulin wal kayfu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Thumma amara birrajuli fa ukhrij. Imam Malik pernah ditanya tentang istiwa. Nah, ini tadi membicarakan tentang al-ulu, Allah dalam ketinggian, kemudian tahu-tahu bicara istiwa. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang bisa kemarin fokus, yang nggak bisa berarti bukan Imam Syafi'i antum. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kira-kira? Hah? Karena kemarin kita katakan istiwa ini ulama Hambali mengartikannya ada 2. Ada yang mengartikan istiwa itu artinya ulu, ketinggian. Ada juga yang mengartikan sifat mutasyabihah, tidak diartikan. Jelas tidak? Kita kembalikan tafwid makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditaruh di tempat ulu. Faqila ya Aba Abdillah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana Allah itu istawa? Bersemayam. Jelas? Faqala al-istiwa ghairu majhul. Al-Imam Malik menjawab istiwa itu tidak ghairu majhul. Apa artinya? Tidak asing. Tidak asing. Dalam riwayat al-istiwa ma'lum. Itu riwayat lain. Ini istiwa ghairu majhul. Ini riwayat yang banyak. Istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Kalau tanya bagaimana itu tidak masuk akal. Nggak bisa kita nanya Allah gimana. Jelas? Kata Al-Imam Malik, wal imanu bihi wajib. Beriman dengan Allah itu istiwa wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Tanya-tanya bagaimana Allah itu istiwanya bid'ah. Tsumma amara birrajuli fa ukhrij. Kemudian disuruh untuk ngusir orang tersebut. Jelas? Al-istiwa ma'lum maksudnya ini menurut Ibnu Qudamah dan Hambali ay ma'lumus tsubut wal wurud. Artinya ada di dalam syariat. Ada dalilnya maksudnya. Allah menjelaskan. Paham tidak? Bukan ma'lumul makna. Ini dijelaskan. Bukan artinya diketahui secara bahasa, bukan. Jelas? Ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mar'i Al-Karmi wal Imam Az-Zaghuni, Abul Hasan Az-Zaghuni dan seterusnya. Ini kita telah membahas tentang sifat al-istiwa. Kemudian sekarang pembahasan tentang sifat al-kalam. Waktunya cukup nggak? Bismillah. Sifat al-kalam cukup, ha? Intinya kita beriman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW jelaskan.
Kemudian Imam Ibnu Qudamah melanjutkan. Sekarang berbicara tentang sifat al-kalam. Wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim. Kalamullah wa min sifatillah ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadim. Allah berbicara dengan kalam qadim. Apa artinya qadim? Hah? Tidak hadis. Ya, apa artinya tidak hadis? Hah? Iya, maksudnya apa? Tidak berawal. Tidak ada awalnya. Jelas? Kenapa kita katakan seperti itu? Kemarin sudah dijelaskan. Kita harus tahu dari akar permasalahannya di mana. Kemarin sudah dijelaskan kalau kita tanya misalkan ilmunya Allah ada berapa? Hah? Banyak apa satu? Ilmu Allah satu. Sifat. Kita bicara sifat. Artinya maksudnya apa? Artinya semua itu Allah udah tahu. Kalau kita kan sekarang tahu, nih pengetahuan pertama, ntar habis itu pengetahuan kedua. Ini saya bicara ngasih tahu antum tahu pengetahuan ketiga. Allah satu atau begitu? Enggak, udah tahu semua. Jelas? Ilmunya Allah satu, semua sifat Allah satu. Satu maksudnya seperti yang tadi yang jelaskan. Paham nggak? Jadi kalau kita bilang ilmunya Allah itu bertahap, repot, salah. Berarti Allah tadinya nggak tahu jadi tahu. Paham nggak? Itu masalahnya. Begitu juga Maha mendengar. Allah Maha mendengar tidak? Kapan dengarnya? Sekarang kalau kita ngomong baru dengar? Enggak, semua udah tahu Allah, dengar semua, sifat basar, sifat semuanya begitu. Masalah kalam jadi muskilah. Urusan kalam. Paham nggak? Ini yang kita bahas kemarin. Kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu Bismillah keluarnya langsung semua apa satu-satu? Satu-satu. Paham tidak? Kalau kita katakan Bismillah ini sifat al-kalam ini tadinya nggak ada, masalah. Paham kan? Tadinya nggak ada, baru ada sekarang, masalah. Nah ini perkataan Ibnu Taimiyah. Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya kalamullah hadis, yaitu apa? Tidak ada kemudian ada. Jelas? Beliau mengatakan itu bukan makhluk karena terjadi di Allah. Kata Ibnu Taimiyah. Sedangkan seluruh ulama atau yang lain mengatakan tidak. Sesuatu yang tidak ada kemudian ada itu adalah makhluk. Jelas tidak? Hadis itu sesuatu yang tidak ada kemudian ada. Di antara hadis gerakan. Lihat tangannya, lihat ya. Ini tangan ke atas. Tadi tangan di atas nggak? Di bawah. Jadi naik begini. Ini gerakan. Namanya hadis. Paham tidak? Pindah, ngomong itu hadis. Tidak ada jadi ada. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Makanya Imam Ahmad dipenjara karena mengatakan bahwa kalamullah bukan makhluk. Mu'tazilah mengatakan makhluk. Makhluk. Sedangkan Allah mengatakan, Hambali dan juga Salafus Saleh serta Imam Ahmad mengatakan bukan makhluk. Hakikat apa artinya kalam menurut Hambali? Artinya kalam menurut Hambali apa? Ada dua. Hakikat al-kalam menurut Hambali, ya. Kemarin belum dibahas masalah Hambali. Kalam agak ruwet sedikit. Perkataan atau al-kalam menurut ulama Hambali, ya. Arti perkataan itu apa? Kita tidak bicara kalamullah, tapi kalam aja. Apa artinya? Ada dua. Huruf yang terdengar dan yang kedua adalah arti dari huruf-huruf tadi.
yang terdengar. Huruf yang terdengar hakikat. Kalau arti majaz, menurut Hambali, menurut Imam Ahmad, ini kalau Anda ngomong sekarang, api, air, spidol dan seterusnya, ini huruf yang terdengar, itulah kalam. Jelas tidak? Arti dari huruf yang terdengar juga termasuk kalam. Apa itu artinya air, apa itu artinya api, itu termasuk juga disebut dengan kalam. Kita bicara kalamullah, apa itu kalam? Kan begitu. Jelas tidak? Tapi ini secara hakikat, ini secara majaz. Nah, inilah yang ada juga perbedaan nanti dengan Al-Asy'ari, ya. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan yasma'uhu man syaa minhu man syaa min khalqih. Sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasithah wa sami'ahu Jibril alaihi salam. Sebelum kita bahas ini, apa yang wajib kita imani dalam sifat kalam menurut Hambali? Apa yang wajib? Ada 5 hal. Ini penting ya. Ini juga antum jangan lupa, ingetin. Karena dari sini ada perbedaan antara Hambali dengan tiga. Menurut mazhab Hambali, Allah berbicara dengan huruf dan dengan suara. Jelas? Menurut Mu'tazilah, Allah perkataan yang kita kalamullah ini makhluk. Mu'tazilah nggak benar. Jelas tidak? Kalau menurut Hambali, Allah bicara dengan huruf dan dengan suara. Dengan suara yang beda dengan makhluknya. Itu menurut Hambali. Kalau Asy'ari tidak. Apa kemarin? Kalam nafsi. Kalam dalam zatnya. Kemarin udah jelasin. Kok bisa? Karena kalam itu paham kan? Ingat ya? Wildan ingat nanti lupa. Kalam nafsi pertama kalau orang kalau mau ngomong bagaimana? Pertama ada di pikirannya kan? Pertama ada di luar, kemudian di pikiran, dia ngomong kemudian ditulis, kan begitu? Udah dijelasin tahapan kemarin. Nah, jadi di sini ada cara beriman. Yang pertama adalah kita imani bahwasannya Allah itu mutakallim. Allah itu maha berbicara, mutakallimun. Secara ijma, ini harus kita imani. Kemudian yang kedua adalah Allah bersifat dengan sifat al-kalam. Bersifat dengan sifat al-kalam. Yang ketiga adalah Allah kalamullah itu qadim. Menurut Hambali kalamullah qadim. Qadim itu tidak ada awalnya, bukan seperti Ibnu Taimiyah. Jelas nggak? Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan sifat al-kalam qadim, tapi satu persatunya hadis, dari tidak ada menjadi ada. Ana nggak tahu ada nggak selain Ibnu Taimiyah mengatakan, Allahu a'lam. Jelas tidak? Tapi itu perkataan Ibnu Taimiyah. Tapi kalau Hambali tidak mengatakan kalamullah qadim, perkataan Allah itu adalah qadim, tidak ada awalnya, berbeda dengan makhluk. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Kalau antum nggak ngerti, tadi aja sifat ilmu. Paham? Kalau kita katakan qadim, artinya Allah udah tahu semua hal dari awal. Yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, semua Allah telah ketahui. Paham nggak ini? Ya. Kalau perkataan Ibnu Taimiyah biar antum paham, kalau kita kita jelaskan pakai sifat ilmu, itu sifat ilmunya qadim, begitu bilangnya. Tapi satu persatunya baru. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, Allah baru tahu. Itu perkataan tuh kalau mengatakan hadis.
Ini kalau kita contohkan di sifat ilmu. Kalau kita terapkan perkataan Ibnu Taimiyah di kalam, keterapkan ke sifat ilmu begitu. Jadi seolah-olah Allah baru tahu perkataan atau perbuatan makhluknya atau perkataan makhluknya pada saat terjadinya. Gitu. Paham gak nih? Nah, itulah yang ditentang oleh ulama dalam sifat al-kalam. Kemudian hakikat kalamullah menurut Hambali adalah dengan huruf yang dipahami dan dengan suara yang didengar. Dan suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Jelas tidak? Dalilnya apa? Nanti ada. Kalau dalil suara dari Imam Ahmad langsung. Kalau huruf dipahami, dalil yang dipahami. Kalau orang bicara dengan suara pasti ada hurufnya. Jadi itu istinbat namanya. Dari perkataan Imam Ahmad. Kemudian yang terakhir adalah kalam adalah sifat dzatiyah. Apa artinya sifat dzatiyah? Di antara sifat Allah ada namanya sifat dzatiyah yang tidak lepas. Jadi kalau kita bilang Allah Maha mengetahui, itu sifat lepas nggak dari Allah? Nggak lepas. Allah bersifat dengan sifat al-ilm, mengetahui, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalam menurut Hambali, sifat dzatiyah. Fahim tuh? Atau sebagian? Baik. Jadi Hambali mengatakan Allah bicara dengan suara dari perkataan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Ya'qub ibnu Bakhtan. Beliau mengatakan su'ila Abu Abdullah amman za'ama anna Allah lam yatakallam bisaut. Ditanya Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal tentang orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bicara dengan suara. Qala bala yatakallamu subhanahu bisaut. Allah berbicara dengan suara. Perkataan siapa? Imam Ahmad. Begitu juga ada riwayat dari anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibnu Imam Ahmad, mengatakan Allah bicara. Juga Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan seperti itu juga dalam kitab Ibtal At-Ta'wilat. Ini masalah saut. Kenapa Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Karena ada hadisnya. Nanti Allah akan berbicara dengan di akhirat dengan bisautin. Nanti ada dijelaskan juga di sini di Ibnu Qudamah. Nanti akan dijelaskan juga kalau nggak salah. Ini fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Allah itu bicara dengar nanti oleh orang yang jauh dan orang yang dekat sama dengar perkataan tersebut. Ada di akhir dengan suara, ada kata-kata suara. Maka Imam Ahmad menetapkan hal tersebut. Nah, kemudian karena suara itu pasti dengan huruf, maka tidak akan dipahami kecuali dengan huruf, maka dikatakan dengan huruf. Kenapa ada penegasan di sini? Karena inilah masalah Imam Ahmad. Dengan siapa? Dengan Mu'tazilah, dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat kisahnya gimana? Kisahnya adalah ada seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Kemarin kita sudah jelaskan juga tentang proses bagaimana bisa ada perkataan bahwa Quran itu makhluk. Pertama yang mengatakan siapa? Bishir. Kan? Siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Kemudian ke Jaham bin Safwan dan seterusnya. Kemarin sudah dijelaskan. Ja'ad bin Dirham ini kan kemarin jelaskan dia adalah pendidik siapa? Marwan Al-Himar. Himar apa artinya? Keledai. Khulafa, salah seorang khulafa dari Bani Abbas. Sudah dijelasin kemarin, Himar di sini bukan menghina, tapi karena dia sabar di dalam perang, kuat, bagus dan sebagainya. Nah, itu perkataan turun-temurun sampai masuk ke Ma'mun. Sudah dijelaskan. Ma'mun ini seorang khalifah yang berpendidikan tinggi dan dia baca buku banyak segala macam dan dia mengimani bahwasannya Quran itu makhluk. Dan dia memaksa orang untuk mengikuti, ini masalahnya, maksa. Kalau dia nggak maksa, pemikiran dibalas dengan
pemikiran, akan dibahas dengan pemikiran, tapi maksa. Ketika ada ulama, kalau nggak salah ini namanya Yazid bin Harun, betul nggak? Ada yang tahu nggak kisahnya? Ada Yazid bin Harun kalau nggak salah. Itu Al-Ma'mun masih nggak berani ngomong, atau maksa orang nggak berani. Begitu Yazid meninggal, barulah Al-Imam Ahmad dipaksa, yang lain dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di antara penyebabnya, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, adalah karena Ahlus Sunnah pada saat itu tidak mampu melawan Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah adalah kelompok yang pintar, cerdas, memakai logika dalam berpikir, kemudian memiliki logika yang bagus dan seterusnya. Sedangkan Ahlus Sunnah pada saat itu nggak ngerti, ini ilmu apa baru ini, ilmu kalam baru, jelas tidak? Sehingga para salafus saleh itu ketika mendengar ilmu kalam, mereka menyesatkan langsung. Jangan belajar ilmu kalam, sesat kamu langsung. Kenapa? Kamu bakal bilang Quran makhluk dan macam-macam. Jadi itulah maksud daripada perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam salaf yang melarang belajar ilmu kalam. Tapi itulah penyebab Ma'mun jadi Mu'tazilah. Tersebarnya pemahaman sesat ini kenapa? Karena tidak ada yang mampu melawan Mu'tazilah pada saat itu. Kalah, orang dengar mereka langsung terpana. Jelas tidak? Karena nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa ngejawab. Jadi menghindar saja. Sampai datang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menjawab Mu'tazilah dengan logika-logika mereka dan seterusnya. Barulah ilmu kalam itu kemudian kalau kita lihat juz diperas. Jadi baru setelah itu boleh belajar ilmu kalam yang sudah diperas, sudah dibedakan untuk menjawab. Sekarang kita bisa menjawab orang ateis dengan dalil-dalil logika. Perlu, ini belajar akidah memang harus ada dalil logika dalam semua kitab, nggak ada. Ibnu Taimiyah pun ada. Makanya aneh, ada orang kemarin dengar kajian kita, kemudian dia mengatakan, oh ini banyak logika, nggak ada dalilnya. Yang bilang nggak ada dalilnya siapa? Di antara dalil adalah logika, juga termasuk juga dalil dari Quran dan Sunnah kita pakai. Tadi kan kita pakai semuanya. Dan juga masalah dalil logika itu dipelajari di dalam akidah. Mau tidak mau, buka aja semua kitab akidah. Kecuali akidah-akidah yang baru dibuat kemarin. Buku-buku akidah kemarin sore nggak ada masalah logis dan sebagainya. Tapi kalau tidak, semua ada. Karena memang seperti itu. Menetapkan adanya Allah dengan akal dan dengan dalil, orang kafir mana mau kita bacain Quran? Mau nggak beriman dengan dalil Quran? Tidak akan. Jelas tidak? Lanjutan dari sifat al-kalam insyaallah akan dilanjutkan pada minggu depan insyaallah. Sifatul kalam setelah Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.